Fadel yang saya kenal pada awalnya, seorang insinyur yang baik, seorang insinyur yang betul-betul bisa menjadi contoh dan teladan bagi para insinyur lainnya. Mahasiswa teladan ITB yang pada waktu itu tidak mengambil ijazah dan bekerja tanpa ijazah. Itu terkenal di ITB. Ketika terjun dalam politik dan ikut serta dalam pemilihan gubernur Provinsi Gorontalo, bukan saja memenangkan, tetapi berhasil berkat jagung, berhasil berkat sapi, berhasil berkat punya kepedulian terhadap pegawai, pejabat, apalagi yang kecil. Fadel mengukir hidupnya dengan kisah-kisah sukses untuk kemaslahatan orang banyak. Dengan latar belakang keluarga sederhana, terdidik untuk bekerja keras dan mandiri, Fadel menyadari bahwa kesejahteraan yang didambakan oleh semua lapisan masyarakat berada di pundaknya sebagai seorang gubernur. Yang selalu mendasari saya adalah bagaimana agar rakyat itu berpendapatan, dan bagaimana rakyat itu berpendidikan, dan bagaimana mereka-mereka itu ketika sakit bisa mendapatkan pengobatan yang mudah, akses terhadap kesehatan mereka. Tiga ini selalu membayang-bayangi saya. Tiga ini selalu yang mendasari saya dalam membuat apapun juga. Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut, Fadel menetapkan prinsip-prinsip yang dijadikannya sebagai pedoman dalam mengambil suatu kebijakan. Dalam membangun sebuah daerah, kita harus melaksanakan 3E, 1R. Yaitu kita harus melaksanakan efektif, efisien, ekonomi. Dan yang ketiga, yang keempat adalah relevan. Jadi tidak boleh pemerintah daerah itu membelanjakan duitnya tanpa melihat relevansi masyarakat, tanpa mengetahui apa kebutuhan sebenarnya masyarakat. Bagi Fadel, pembangunan daerah seharusnya diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusianya. Itu pendapat saya. Namanya HDI, Human Development Index tinggi. Saya bekerja kalau HDI-nya bagus. Sehingga saya mengatakan dalam tesis saya, proksi daripada keberhasilan seorang bupati dan gubernur adalah apabila HDI-nya naik. Nggak ada guna dong kita kerja-kerja kalau HDI tidak naik. Nah, maka UUNDP bilang sama saya, Bung Fadel, kau udah benar. Sekarang kau baca ini, studi-studi yang kita bikin. Ada perencanaan berdasarkan HDI. Jadi apa yang dia bikin? Dia potret HDI tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Setelah ada instrumennya, dia kirim timnya, potret semua ada, kelihatan di Gorontalo 12 kecamatan yang tertinggal HDI-nya. Ini yang kau intervensi, dia bilang sama saya. Jangan yang lain, ini yang kamu kerjakan. Apa tertinggalnya? Oh, di sini pendidikannya nggak benar. Benar, gurunya kurang begini-begini. Ini benar karena ini kurang. Ini apa? Kesehatannya kurang begini. Ini ekonominya bagaimana? Oh, ini sudah nggak bisa kita bantu. Seumur hidup mereka sini akan susah terus karena lahannya kering. Kau pindahkan rakyat ini ke sini. Jadi saya baru mengerti dalam 2 tahun terakhir bahwa perencanaan kita, pembangunan daerah, pembangunan nasional mesti dirubah berdasarkan Human Development Index. Nah, ide ini ternyata bukan ide yang baru. Oh, semata-mata saya bikin di Gorontalo. Ketika saya menyampaikan hal ini di Bappenas, itu beberapa profesor mengatakan, Bung Fadel, you are right. Sudah ada buku-buku mengenai ini. Saya tanya, kenapa Anda nggak bikin? Kita belum berani, karena ini susah. Apa yang susah? Saya bilang, saya bikin di Gorontalo. Ya, mereka bilang memang betul.
memerlukan keberanian untuk melihat fakta-fakta yang ada. Fadel menyebutkan kata kunci, keberanian dan fakta. Apakah penyeragaman pembangunan yang diterapkan pemerintah pusat adalah berdasarkan fakta yang ada? Makin hari memang prakteknya pemerintahan itu makin terdesentralisasi seharusnya. Jangan makin tersentralisasi, karena kalau dipertahankan dengan konteks seperti sekarang, inovasi sehebat apapun juga tidak mungkin bisa diseragamkan. Ini penting sekali. Kelemahan terbesar pemerintah pusat yang tadi dikatakan beliau adalah selalu menyamakan semuanya. Contoh kasus misalnya yang lagi ramai PP 41 sekarang. Semua pemerintah daerah diatur. Ada asisten, ada ini, ada itu. Aneh. Masa Jakarta, memilih Jakarta sama dengan Papua, sama dengan Jawa Timur. Berbeda-beda. Banyak PP-PP yang selama ini bikin rumit daerah karena sama pelaksanaannya. Sama seragam. Ini yang mesti dibongkar pertama kali. Jadi pelaksanaannya, PP-nya itu harus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Bila perlu 5 PP, silakan, nggak ada masalah. Jangan dipaksakan satu aja. Bagaimana merubah mindset pemerintah pusat terhadap otonomi daerah? Kalau ini tidak, saya yakin kita sulit untuk kembali full recovery untuk satu bangsa besar di tengah masyarakat internasional. Karena sekarang kita jatuh miskin. Begitu banyak persoalan-persoalan kekayaan alam di daerah yang hanya diketahui oleh orang daerah, terutama culture-nya, potensinya dan sebagainya. Pembangunan Indonesia hanya bisa oleh daerah yang bisa membangun bangsa kita ini. Apalagi besok kita lihat bahwa yang menjadi masalah utama daripada kita itu adalah pertumbuhan ekonomi itu semuanya ada di luar Jawa. Karena kekayaan alam semua ada di luar Jawa. Bukan di Pulau Jawa. Bagaimana menseimbangkan ini? Kalau masih kita lihat ada masalah-masalah masih yang belum selesai, ada mengenai otonomi daerah ini yang tidak pernah pemerintah itu secara betul-betul menurut saya secara rela memberikan apa yang diinginkan daerah di dalam membangunnya. Di tengah-tengah persaingan global yang menyebabkan ramainya produk-produk impor di pasar lokal, yang juga mengakibatkan melemahnya ekonomi rakyat, Fadel melakukan intervensi untuk kembali memberdayakan potensi yang ada agar rakyatnya tidak tergilas oleh konsep-konsep liberalisme ortodoks yang bertentangan dengan konstitusi di negeri ini.